Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kabar terbaru dari pra peradilan Rudy Simamora ya, atau yang lebih dikenal dengan nama anak Batak. Dan kemarin sesuai jadwal yang ada ya, kalau untuk lihat jadwal, lihat nomor perkara itu bisa dilihat di SIPP ya, siapapun bisa melihatnya. SIPP itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Sesuai dengan SIPP yang bisa kita lihat di websitenya Mahkamah Agung ya, khususnya Pengadilan Negeri Medan, itu nomor perkara pra peradilan anak Batak itu kalau nggak salah nomor 9 garis miring Pitpra garis miring 2022 garis miring PN Medan begitu. Sesuai dengan SIPP, memang kemarin jadwalnya itu adalah sidang perdana, tetapi karena pihak termohon, dalam hal ini Kapolrestabes Medan, tidak hadir, maka sidangnya ditunda Senin depan ya. Senin depan, kalau nggak salah tanggal berapa ya kalau Senin depan itu? Tanggal 28 November 2022. Jadi kalau dalam pra peradilan itu namanya bukan gugatan, tetapi permohonan pra peradilan. Pemohonnya adalah Rudy Simamora, sementara termohonnya adalah Kapolrestabes Medan begitu. Dan sekali lagi karena termohon tidak hadir, maka sidang pembacaan permohonan gugatan atau permohonan pra peradilan itu belum bisa dilaksanakan dan harus ditunda begitu. Teman-teman sekalian, jadi ya secara teoritis sebenarnya dalam permohonan pra peradilan itu 7 hari setelah permohonan pra peradilan itu dibacakan, itu harus sudah diambil sebuah keputusan. Jadi agendanya itu ya, yang pertama pembacaan permohonan, kemudian besoknya atau bisa secara langsung juga jawaban dari termohon, kemudian replik dari pemohon, kemudian duplik dari termohon, kemudian pembuktian dari keduanya, baru kesimpulan dan putusan. Semuanya itu dalam kurun waktu 7 hari harus sudah ada putusan sejak permohonan pra peradilan diperiksa, yaitu sejak permohonan pra peradilan dibacakan. Jadi karena kemarin itu belum dibacakan permohonan pra peradilan, maka start atau perhitungannya itu ya Senin depan kalau termohon hadir. Kalau tidak hadir ya bisa saja dianggap tidak menggunakan haknya, langsung dibacakan permohonan pra peradilan. Tetapi teman-teman sekalian, ketidakhadiran termohon ini kemudian dikomentari berlebihan ya oleh Rudy Yohanes ya di videonya. Tetapi nggak tak tampilin videonya, soalnya putus-putus. Sebenarnya jarang sekali ya termohon itu secara langsung datang, itu jarang sekali. Baik misalkan termohonnya itu Kapolres, Kapolda maupun Kapolri, itu biasanya kalau pra peradilan itu akan ditunjuk bagian hukumnya atau divisi hukumnya. Jarang sekali pucuk pimpinan tertinggi itu hadir. Dan ketidakhadiran seperti ini meskipun sangat disayangkan, tetapi ini hal biasa begitu loh. Hal biasa. Tidak berarti kemudian dengan kata-kata yang fantastis seperti yang ada dalam berita, kemudian komentar Rudy Yohanes bahwa ini Kapolrestabes ini mangkir begitu. Dan ini hal biasa teman-teman sekalian ya. Dan kalaupun hadir, sekali lagi yang hadir itu biasanya bagian hukum atau divisi hukumnya. Kemudian teman-teman ya, berdasarkan berita yang ada ya,
aku juga belum tahu secara persis ya sebenarnya objek pra peradilannya itu apa gitu. Kalau dalam berita itu kan cuman berkutat pada soal penangkapan dan penahanan yang dianggap tidak sesuai prosedur KUHAP, tetapi menurutku ya, aku juga tahu juga loh ini maksudnya itu spesifiknya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Tetapi menurutku ya, kalau anak Bata atau Rudi Sumamora ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu seharusnya objek pra peradilannya itu adalah penetapan tersangka. Adapun soal keabsahan penangkapan maupun penahanan itu hanya bagian-bagian kecil dari materi pra peradilan. Tetapi sekali lagi aku nggak tahu apakah dalam permohonan pra peradilan ini objek pra peradilannya adalah penetapan tersangka. Karena yang kita lihat dalam berita itu cuman yang ditonjolkan itu soal penangkapan dan penahanan. Teman-teman sekalian, memang kalau kita baca pada pasal 77 KUHAP ya, dulu itu objek pra peradilan itu hanya soal sah tidaknya penangkapan, kemudian penahanan, kemudian penghentian penyidikan dan penuntutan. Kalau pasal 79 ada juga soal ganti rugi. Tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu ada perluasan objek pra peradilan, yaitu soal penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka ini payung hukumnya untuk jadi objek pra peradilan itu bukan KUHAP, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini sekali lagi juga tidak bisa dilepaskan dari kasus yang pernah terjadi ya. Dahulu saat Jenderal Budi Gunawan akan menjadi Kapolri itu ditetapkan tersangka oleh KPK, kemudian mengajukan pra peradilan. Di situ kuasa hukumnya membuat satu inovasi, menjadikan penetapan tersangka sebagai objek pra peradilan, dan itu kemudian dikabulkan oleh Hakim Sarpin ya. Dan untuk itu kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan payung hukumnya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat beritanya ya, kalau tidak salah di bisanews.co atau .id begitu ya, itu kalau menurutku salah ya mengutipnya itu. Jadi di situ itu diberitakan bahwa pra peradilan itu antara LBH Mosi versus Kapolrestabes Medan gitu. Sebenarnya yang benar itu ya antara Rudi Sumamora melawan Kapolrestabes Medan, karena LBH Mosi ini posisinya adalah sebagai kuasa hukum. Tapi teman-teman, ada beberapa pernyataan yang menurutku juga keliru atau tidak tepat ya. Entah ini karena wartawannya yang mengutip tidak benar, atau memang statementnya dari salah satu kuasa hukumnya ya seperti itu ya. Salah satunya seolah-olah mempermasalahkan kejanggalan soal penangkapan dan penahanan ya. Yang lapor polisi, yang menangkap polisi, yang menahan polisi, yang seperti itu bagaimana begitu? Dan ini menurutku lucu ya. Kalau kita kenal dalam praktek hukum pidana ya, proses pelaporan di kepolisian itu kan ada beberapa jenis model ya. Ada laporan model A, ada laporan model B. Kalau laporan model A itu terkait dengan delik umum ya. Delik-delik yang bisa diperiksa atau ditindaklanjuti atau diproses hukum itu tanpa harus ada aduan dari korban maupun aduan dari masyarakat. Artinya polisi sendiri bisa menemukannya, kemudian membuat laporan model A. Kalau laporan model B itu biasanya terkait dengan delik-delik aduan. Meskipun dalam delik-delik umum juga praktiknya bisa dilakukan laporan model B. Tetapi kembali kepada persoalan ini, karena penistaan agama, penodaan agama itu delik umum, pihak kepolisian itu juga punya hak untuk membuat laporan model A. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah ini. Jadi menurutku komentar yang seperti itu ya kurang tepat. Yang selanjutnya ya,
ketika mempermasalahkan soal proses penangkapan maupun penahanan itu, yang dikedepankan itu seolah-olah ini pelanggaran hak konstitusi dari anak Batak atau Rudi Simamora. Jadi gugatan atau permohonan pra peradilan ini didasarkan pada hak konstitusi dari Rudi Simamora. Menurutku ini juga kurang tepat ya. Jadi kalau kita belajar secara cermat atau membaca secara cermat, antara hak konstitusi dan hak hukum itu berbeda. Hak konstitusi itu hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan ya, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu hak konstitusi. Kalau hak hukum itu hak-hak yang dijamin oleh undang-undang di bawah konstitusi, subordinatnya ya. Dan karena ini terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses hukum pidana yang prosedurnya itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, itu yang relevan untuk dibicarakan itu adalah hak-hak hukum Rudi Simamora, bukan hak-hak konstitusi. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jadi kita sabar menunggu lagi ya, seminggu lagi permohonan pra peradilan ini akan digelar kembali. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.